Hello Miss, my name is Joanna Aurika Sugasti Gomez. NIM 206120100010. Program Studi Manajemen. Hello, my name is Nando Subakti, NIM 206120100025. Program Studi Manajemen. Hello Miss, my name is Alboin Site. My name is 206120100043. Program Studi Manajemen. Bab 10. Pengendalian mutu terpadu atau Total Quality Control. Yang A. Perkembangan dan mentalitas dasar TQC. Yang pertama, perkembangan TQC. Tahun 1920 sampai 1940 itu pengendalian mutu atau quality control. Tahun 1940 sampai 1950 penerapan pengendalian mutu dengan statistik. Tahun 1950 sampai 1955 pengembangan pengendalian. Tahun 1955 sampai 1960 manajemen yang menekankan pada hasil atau MBO, manajemen by objektif. Tahun 1960 sampai 1965 manajemen sumber daya manusia mulai diperkenalkan quality control series scale atau gugus kembali mutu. Tahun 1965 sampai 1978 QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama TQC yang menekankan PDCA atau Plan, Do, Check, Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Tahun 1965 sampai 1978 QCC gaya Jepang lebih dikenal dengan nama TQC yang menekankan PDCA Plan, Do, Check, Action pada seluruh tingkat organisasi oleh semua orang. Yang kedua, organisasi. Perbedaan organisasi ada 3 konsep. Yang pertama, konsep Jepang. Tanggung jawab perseorangannya terbatas. Yang kedua, tanggung jawabnya bersama besar. Yang ketiga, kesediaan berbuat lebih. Yang keempat, kesadaran kelompok. Yang kelima, perbedaan golongan tidak mencolok. Terus yang kedua, konsep AS atau Eropa Barat. Yang pertama, tanggung jawab perorangan besar. Yang kedua, tanggung jawab bersama kecil. Yang ketiga, pengkotakan atau adanya spesialis tinggi. Yang keempat, adanya pemeran utama. Yang kelima, perbedaan golongan yang nyata. Selanjutnya yang terakhir itu konsep TQC. Yang pertama, mengutamakan mutu. Yang kedua, memperlakukan proses berikut sebagai pelanggan. Yang ketiga, pengendalian mutu dengan fakta. Yang keempat, melaksanakan pengendalian mutu pada proses. Yang ketiga, dasar TQC. Dasar TQC adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Mentalitas adalah kesediaan bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat, mentalitas dasar TOC. Yang pertama itu kerjasama dan partisipasi total. Yang kedua, berorientasi pada mutu. Yang ketiga, hubungan atasan dan bawahan. Dan B. Pengertian dan manfaat TQC. Total Quality Control. Pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegritaskan usaha-usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi, sehingga meningkatkan
produktivitas, dan pelayanan ke tingkat yang paling ekonomis yang menimbulkan kepuasan semua pelanggan. Nah, pada tujuan pelaksanaan TQC di situ ada pencapaian kebijakan dan target perusahaan secara efisien, perbaikan hubungan manusia serta mutu barang atau jasa, peningkatan moral, prakarsa, dan kerjasama karyawan, pengembangan kemampuan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha. Sedangkan pada segi manfaatnya ada bagi karyawan, bagi perusahaan, bagi konsumen. Syarat penerapan TQC atau PMT dapat dilakukan dengan mengikuti siklus Deming dan dengan mempertimbangkan unsur manajemen. Di dalamnya itu ada 6M. Dalam seluruh bagian di lingkup organisasi, pelaksanaan TQC harus juga memperhatikan produk, konsumen, dan organisasi perusahaan. Sistem manajemen TQC. Dalam TQC, sistem manajemen dibahas meliputi apa yang dimaksud dengan sistem manajemen kebijakan manajemen, proses kerja gugus TQC, tujuan gugus kerja TQC. Yang dimaksud sistem manajemen. Untuk mengetahui pengertian konsep atau standar dari sistem manajemen seutuhnya, dapat memilih cara penerapan yang paling tepat dan efektif. Sistem manajemen memiliki 3 tingkatan aktivitas sesuai dengan struktur piramidal organisasi, dan setiap jenjang memiliki tugas membantu penerapan TQC sesuai dengan fungsinya masing-masing. 2. Kebijakan manajemen. Dukungan dari manajer puncak dalam menerapkan kebijakan dan memberi pengarahan. B. Dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta memberi pengarahan. Waskat harus diterapkan oleh setiap atasan, submit atau kelompok kerja dengan cara yang benar agar kesalahan dapat diketahui sedini mungkin. 3. Proses kerja gugus TQC. Proses kerja gugus meliputi proses kerja dari sistem manajemen yang tidak mempunyai mata rantai proses yang terputus, tetapi saling berhubung dan saling tergantung. Proses kerja gugus TQC meliputi A. Pengajuan masalah, B. Analisa masalah, C. Pencari pemecah masalah, D. Presentasi pada pihak manajer, serta manajer akan meninjau, menelusuri, atau meminta tindak lanjut dari prestasi yang dimaksud. 4. Pelaksanaan program TQC. Dalam pelaksanaan program TQC terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. TQC dapat sukses, yaitu dari sisi karyawan dan manajer. Dari sisi karyawan, menciptakan suasana yang cocok, saling memberi informasi, dan berkomunikasi, dijadikan program sukarela, memberikan pengarahan dan latihan, bersikap terbuka dan positif, menyediakan waktu, sarana, fasilitas, dan dana. Dari sisi manajer, mengajukan dan menjelaskan program TQC kepada puncak pimpinan, menjelaskan tujuan dan hasil yang akan dicapai, mendapat dukungan dari puncak pimpinan. 5. Kendala pelaksanaan program TQC. Kendala pelaksanaan program TQC datang dari bawahan dan atasan. Kendala dari bawahan, adanya ketidaksetujuan, merasa dimanfaatkan oleh pimpinan, merasa sebagai beban tambahan, adanya sikap menganggap saya harus menolong atau membantu perusahaan. Kendala dari atasan, sangat sibuk, tidak ada waktu, kurangnya kewenangan yang dimiliki. 6. Pelaksanaan TQC di Jepang, USA, dan Eropa Barat. Terdapat perbedaan penekanan sebagai berikut. Jepang memberikan TQC dengan latihan dan pendidikan kepada seluruh tingkatan karyawan. Eropa dan USA, negara
Eropa Barat dan usaha TKC cenderung digunakan untuk mendidik tenaga ahli khusus tentang mutu, penerapan dan pemecahan masalah TKC. 1. Tujuan penerapan dan pengembangan. Pengembangan suatu sistem dan praktek manajemen diperlukan suatu proses perubahan mentalitas, mengetahui bagaimana cara mendorong dan mengelola proses perubahan. 2. Penerapan sistem. Penerapan suatu sistem manajemen selalu mengakibatkan ketergangguannya keseimbangan. Timbul dua pihak yang pro dan kontra, menerima TKC dan menolak TKC. Dasar pemecahan masalah. Menurut J.D. mengemukakan 3 langkah pemecahan masalah dalam mengambil keputusan. Identifikasi masalah dengan meneliti apa dan bagaimana masalah yang timbul. Pengembangan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pemilihan alternatif yang terbaik yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dipergunakan. 8 langkah pemecahan masalah dihubungkan dengan fungsi organisasi. Fungsi organisasi: plan, DO, check, action. Proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah, pengembangan alternatif, pemilihan alternatif, implementasi, evaluasi. 8 langkah pemecahan masalah: menentukan prioritas masalah, menjelaskan mengapa masalah itu diprioritaskan, mengenali status masalah, susunan langkah-langkah perbaikan, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, periksa hasil perbaikan, mencegah terulangnya masalah, menggarap masalah selanjutnya.